Welcome to podcast EduSleep. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para listeners. Kembali lagi bersama saya, Pak Fadil Freddy Jati, dalam acara EduSleep, yang dimana para listeners bisa menggunakan audio ini untuk mendapatkan ilmu baru atau menggunakannya sebagai suara latar belakang dalam menemani waktu tidur kalian. Nah, mungkin para listeners pernah nih mendengar soal boykot, yang dimana udah mulai rame-rame. Mungkin di media sosial tuh rame banget, boykot McDonald, boykot Starbucks. Nah, itu apa sih? Nah, tenang aja para listeners, kita akan membahas topik tersebut dalam sesi hari ini dengan bantuan para narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman EduSleep. Jika bersikap jangan asal, jika berjualan jangan abal-abal. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini yang merupakan pengelola sosial dan aktivis yang berfokus pada isu-isu global. Halo teman-teman, nama saya Michelle Bigger Oren. Saya seorang ekonom dan juga dosen yang sering membahas tentang fenomena sosial ekonomi. Halo sahabat, saya Nova Dikata, jurnalis yang sedang meliput isu-isu internasional, contohnya isu saat ini yaitu boykotan. Nah, karena kita udah lengkap nih, mungkin kita langsung aja ke dalam sesi pembahasannya. Nah, sebagai topik pembuka, mungkin aku akan memberikan fakta menarik mengenai boykot ini. Nah, dari riset yang aku cari nih, ditemukan pada survei Goodstat menunjukkan bahwa ternyata 95,3% masyarakat Indonesia tahu tentang aksi boykot ini, dengan 70,2% mendukung sebagai wujud solidaritas dan tekanan terhadap Israel. Nah, bisa bilang nih surveinya valid karena didapatkan dari situs yang terpercaya. Nah, mungkin para listener masih bingung nih, boykot itu apa? Nah, mungkin boleh dari Mbak Hurul untuk menjelaskan apa itu sih kayak boykot itu secara umum gitu penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Kak Dio dan Prokur yang lain telah mengundang saya untuk berbicara mengenai boykot ini. Oke, kalau kita bahas dari awal nih ya Kak, mulai dari fenomena boykotnya. Kalau dari sisi psikologinya Kak, ini tuh berkaitan dengan konsep sikap, yang dimana sikap itu kan punya 3 komponen nih. Yang pertama adalah kognitif atau pemahaman, yang kedua itu adalah afektif atau perasaan atau emosi lah yang muncul gitu. Kemudian yang ketiga ada konatif atau perilaku. Nah, ketika seseorang ini merasa ketidaknyamanan dengan keyakinan yang mereka miliki, mereka ini cenderung berusaha nih untuk menyelaraskan antara tindakan mereka dengan keyakinan yang mereka miliki. Nah, contohnya itu dari fenomena boykot ini ketika Israel dan Palestina itu kan berkonflik, yang kemudian konflik ini berubah jadi genosida nih, yang seperti kita tahu kan bahwa media-media juga telah menyebutkan bahwa genosida ini merupakan yang kejahatan yang terbrutal yang Israel pernah lakukan. Nah, inilah yang memunculkan afektifnya gitu Kak. Gimana, bayangin aja nih, perharinya 10 orang anak di Palestina itu kehilangan kakinya, kehilangan tangannya. Belum lagi angka yang menunjukkan bahwa ada korban jiwa. Nah, anak-anak itu kan nggak bersalah gitu ya Kak. Nah, inilah yang memicu amarah masyarakat global gitu, di mana mereka ini mulai muncul empati dan simpatinya terhadap anak-anak maupun rakyat di Palestina, Gaza gitu lebih tepatnya. Dan kemudian rasa amarah dan kecewanya itu Kak yang menyebabkan mereka itu ya harus melakukan sesuatu. Salah satunya adalah boykot. Nah, dengan gerakan boykot ini mereka kan menyelaraskan tindakan mereka gitu dengan pandangan yang mereka miliki. Dan gerakan boykot ini Kak ada nama resminya, yaitu gerakan BDS namanya. Jadi BDS itu singkatan dari Boycott, Divestment, and Sanction. Nah, gerakan ini tuh dibentuk pada tahun 2005, di mana sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat di Palestina gitu Kak. Nah, kemudian gerakan ini tuh sebenarnya nggak hanya tentang boykot produk, tapi kolaborasi akademis, terusnya budaya maupun investasi. Nah, kalau kita lihat ini ternyata gerakan BDS ini tuh terbentuk dari warga Israel sendiri. Ya. Jadi pria yang membentuk gerakan BDS ini tuh namanya Omar Baguti. Jadi dia tuh lahir di Qatar tahun 1964, kemudian dia tuh pindah ke Palestina dan menjadi warga Israel di tahun 1994. Dan katanya Omar, setiap harinya itu dia melihat bahwa ada kekerasan yang terjadi dari warga Israel ke warga Palestina gitu. Jadi warga Israel itu katanya rasis. Dan kemudian Omar itu menyadari bahwa dari tindakan rasisme tersebut perlu dong adanya gerakan gitu ya. Kita kan nggak boleh diem-diem aja.
Nah, terlahirlah gerakan BDS ini. Nah, sekarang kita lakuin gitu. Gitu ya. Menarik juga ya, bisa dibilang ya kalau emang dari orang Israel itu yang memulai gerakannya. Jadi itu kalau boleh diceritakan kayak sama saya pakai HP buat kayak Betul. ini. Jadi itu boykot itu manifestasi ya dari sikap mereka yang nggak cuma berbicara soal opini, tapi juga tentang tindakan konkret mereka tersendiri gitu ya. Betul banget. Menarik. Jadi mungkin sekarang kita bisa melihat nih dari perspektif ekonominya, mungkin dari Kak Misha sendiri yang bisa bilang ya. Nah, kira-kira boykot itu ada nggak ya dampaknya? Karena Kak Misha ini sebagai kayak dosen ekonomi atau ahli ekonomi, mungkin bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat itu. Boleh apa opininya mengenai hal tersebut? Oke, kalau dari perspektif ekonomi pasti dampaknya besar banget ya, apalagi dilakukan secara kolektif. Buat perusahaan-perusahaan yang menjadi target itu bisa mengalami kerugian sampai miliaran dolar akibat penurunan penjualan. Nah, saya juga sempat baca di CNBC Indonesia bahwa perusahaan Starbucks sendiri itu mengalami kerugian sebesar 186 triliun rupiah akibat aksi pemboikotan ini. Gila banget ya, pasti rugi banget ya. Ternyata bukan perusahaan itu aja yang mengalami kerugian, tetapi juga para pekerja di dalamnya. Apalagi buat para pekerja yang menggantungkan hidupnya gitu, bisa dibilang sebagai mata pencarian mereka di situ, satu-satunya mata pencarian mereka di situ. Jadi mereka juga merasa rugi gitu. Nah, terakhir sih dampaknya paling reputasi dari perusahaan tersebut maupun brand dari produk tersebut ya akan menjadi taruhan. Maksudnya apa sih? Maksudnya citranya itu jadi jelek. Nah, membuat para konsumen itu mengurangi kepercayaan mereka terhadap perusahaan tersebut. Begitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya itu selain kerugian finansial, citranya itu bisa rusak juga gitu, bisa dibilang. Iya, benar banget. Nah, kalau dari Kak Nafa sendiri nih sebagai jurnalis yang sering meliputi isu tersebut, adakah kayak cerita menarik yang bisa dibahas atau kayak bisa di-share dalam ini sesi hari ini? Tentu ada. Saya punya satu cerita menarik tentang tema ini, yaitu tentang pemboikotan ya. Dalam warga negara, khususnya mengenai perihal wanita, pasti wanita lebih sering itu dia pakai produk fashion, di mana produk fashion ini ya udah mereka asal beli tanpa melihat ini produknya dari mana, yang penting bagus aja gitu kan. Dan ternyata dominan katanya produk fashion ini berasal dari Xinjiang, Tiongkok. Dan Xinjiang, Tiongkok ini punya perihal tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dan akibat dari ini ada banyak perusahaan yang mendukung tentang pemboikotan ini. Nah, yang lebih menariknya lagi tuh aksi pemboikotan ini tuh ternyata nggak cuma ada di negara-negara barat, ternyata dia juga ada di negara-negara Asia, contohnya Indonesia. Nah, dari hal ini, fenomena ini kita bisa lihat bahwa masyarakat sekarang tuh lebih produktif, lebih selektif tentang pemboikotan ini, di mana mereka tuh ya jangan asal beli produk gitu, karena takutnya nanti ujungnya jadi boikot. Dan dari adanya ini menjadi bentuk dukungan perihal keadilan dan juga hak asasi manusia. Begitu ya, menarik. Jadi pemboikotan itu bisa dibilang kayak alat untuk para masyarakat untuk memperlihatkan kekuatannya ya. Iya. Nah, jadi waktu itu saya sempat riset dulu kan ya, sebelum kayak ikut ke podcast ini kan bisa bilangnya. Nah, muncul tuh sebuah teori yang kayak kognitif gitu lah kurang lebih ya. Kayak itu berhubungan anehnya itu ke fenomena ini boykot. Nah, kira-kira mungkin dari para narasumber bisa menjelaskan itu apa sih kayak teori dissonance gitu ya? Dissonance teori itu bisa jelaskan kurang lebih biar kayak sebagai saya yang kayak awam gitu kayak kurang ngerti dalam segi teori. Oke, mungkin tadi maksudnya cognitive dissonance theory kali ya? Nah ya benar-benar itu cognitive dissonance theory, boleh jelasin ya Mbak? Oh iya, boleh banget. Jadi sederhananya teori ini itu menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang muncul ketika tindakan kita itu tidak selaras dengan nilai moral kita. Misalnya dalam hal ini ya, kita tentang pemboikotan, kita sama-sama tahu ya tentang pelanggaran HAM, tapi kita tetap membeli produk-produk dari negara yang mendukung pelanggaran HAM tersebut. Nah,
otomatis dari dalam diri kita itu muncul rasa tidak nyaman terhadap tindakan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, konsistensitas diri terhadap memboikot produk-produk tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadinya cognitive dissonance error. Iya ya, ada aja ya kayak teori yang kayak menjelaskan fenomena itu secara kayak bisa bilang detail lah ya. Mungkin karena kita sudah mendekati sesi akhir ini dan kita udah belajar banyak ya bisa dibilang mengenai boykot, mungkin bisa menyampaikan tips-tips dalam bagaimana sih kayak menghadapi boykot, kayak gimana sih kita kayak harus berperilaku dan bersikap mengenai hal tersebut. Boleh kayak menyampaikan pendapatnya para narasumber. Oke, untuk teman-teman EduSleep, yang pertama kita harus pahami dulu konteksnya, jangan sembarangan ikut aksi boykot tanpa tahu alasan dibaliknya. Tapi karena teman-teman udah dengerin penjelasan tadi, semoga teman-teman bisa konsisten dalam melakukan boykotan ini. Benar banget, kita juga boleh loh bergabung di kelompok-kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan bersama. Tapi tolong make sure ya teman-teman, supaya kita itu tidak bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku. Ingat juga, kita selalu was-was dalam hal apapun termasuk dalam isu-isu nilai informasi dan juga isu-isu terkini. Jangan sampai terjerat hoax ya. Luar biasa para listeners, tentunya tips yang diberikan oleh para narasumber di sesi hari ini akan membantu kita dalam membahas mengenai isu boykot. Nah, karena kita sudah akhir-akhir sesi dari podcast hari ini, izin mau recap nih dari kayak pembahasan kita secara menyeluruh dan izin pakai HP dulu nih ya para listeners. Jadi apa yang kita beli bukan cuma tentang produk, tapi juga cerminan dari sikap kita terhadap isu-isu penting di sekitar kita. Boykot adalah salah satu cara menyelaraskan perasaan, keyakinan, dan tindakan kita dalam bentuk perlawanan tanpa kekerasan. Pilihan kecil yang kita buat hari ini bisa membawa perubahan besar jika dilakukan bersama-sama. Mari tunjukkan sikap kita dengan bijak karena suara dan tindakan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oke, terima kasih kepada para listeners yang telah mendengarkan podcast hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber Kak Guru, Kak Michelle, dan Kak Nova dalam menemani sesi kita dalam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.